Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat semua. Di aktivitas yang terakhir ini kita akan menggunakan Python dengan library scikit-learn kayak gitu untuk membuat proyek AI. Nah, di sini mungkin lebih cocok untuk anak-anak usia SMA ya Bapak Ibu ya, atau anak-anak usia SMP yang sudah akhir untuk bisa menggunakan proyek yang berbasis AI dengan text mode dengan bahasa pemrograman yaitu Python. Nah, di sini saya biasanya menggunakan uh, web ataupun software yaitu yang namanya Replit.com untuk environment ataupun lingkungan kerjanya kayak itu. Jika Bapak Ibu sudah punya lingkungan kerja di komputernya masing-masing, sebenarnya tidak perlu menggunakan Replit.com ini. Silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan Visual Code ataupun yang lainnya, sama aja. Saya menggunakan ini agar lebih praktis dan lebih mudah, yaitu karena berbasis website dan bisa langsung diakses dengan website. Tapi tentunya sebenarnya aplikasi ini berbayar agar bisa digunakan secara lebih optimal. Tapi kalau hanya untuk proyek-proyek sederhana sudah cukup powerful dengan batasan-batasan yang diberikan, sudah bisa untuk mengakomodir kalau hanya untuk belajar saja kayak gitu. Nah, tampilan dari Replit.com kurang lebih seperti ini. Bapak Ibu mungkin dari awal perlu login dulu dengan akun Google Bapak Ibu semua, dan nanti akan dibawa ke halaman ini untuk loginnya. Nanti ada tombol login, yaitu tinggal klik aja login dan silakan login menggunakan akun Google Bapak Ibu masing-masing ataupun email Bapak Ibu masing-masing sampai masuk ke halaman ini. Gitu. Nah, kalau sudah di sini Bapak Ibu bisa langsung masuk ke halaman apps. Kita bisa membuat apps-nya. Untuk yang gratis kita diberi kesempatan untuk membuat 10 apps, tapi tentunya dengan batasan-batasan di softwarenya ini gitu. Tapi kalau hanya untuk pembelajaran saya rasa sudah cukup powerful itu. Nah, kita bisa klik aja create, yaitu kita pilih yang choose a template, kita pilih template aja, kita gunakan bahasa pemrograman Python yang sudah ada di atas ini, Python. Kita misalkan beri nama belajar AI. Kita tidak bisa milih yang privat karena yang privat hanya untuk yang member berbayar yaitu, sementara kita yang gratis public tidak masalah yaitu. Kalau sudah langsung create apps. Oke, kurang lebih tampilan untuk Replit ini workspace-nya adalah seperti ini, dimana kita juga ada asisten. Asisten ini adalah AI yang bisa kita pakai untuk membantu kalau kita menemui error ketika membuat programnya. Nah, MainPy ini adalah editor yang mana di file main.py atau ekstensi dari Python yaitu py. Nah, untuk filenya sendiri bisa klik open file di sini. Ini adalah susunan filenya, di mana file utamanya adalah main.py, kemudian di register filesnya ada Python libs dan lain-lainnya. Nah, untuk menggunakan library tadi kita akan belajar menggunakan library yang namanya scikit-learn. Nah, kita bisa menambahkan sebuah file lagi. Kita tambahkan sebuah file, klik kanan saja di sini, add file, kemudian beri nama requirement.txt. Nah, kalau sudah langsung klik enter aja. Nah, teks ini adalah yang harus ada kayak itu. Nah, kita tambahkan aja ekstensinya. Tadi kita menggunakan scikit-learn, kita tambahkan di sini di ekstensinya scikit-learn kayak itu. Jadi library ini harus ada di proyek Python-nya. Nah, kita kembali ke main.py, ke file utamanya. Nah, untuk menggunakan library-nya kita bisa langsung ketikkan aja from sklearn atau scikit-learn dot tree
import decision tree classifier. Ini sudah langsung ada rekomendasinya, langsung klik enter aja. Nah, kalau sudah, kita membuat sebuah dataset sederhana. Dataset sederhana yang berisi usia dan kategori kemampuan. Oke, di dataset pertama ini kita beri nama variabel X untuk menyimpan datanya. Kemudian misalkan ini sudah ada rekomendasinya 10, 12, 13, 15, 10, 12. Kita ubah sedikit, misalkan 14 dan 16. Kita menggunakan 4 dataset aja. Nah, ini adalah dataset untuk usia. Dan Y adalah dataset untuk kategori. Nah, kategori ini juga sudah ada rekomendasinya. Kita pilih aja. Ini kita beri nama pemula, rendah, tinggi. Oh, ini menengah dulu. Dan ini mungkin bukan tinggi tapi lanjutan. Ya, jumlahnya sama 4, ada 4 data usia, dan ini adalah data kemampuan, kategori kemampuan. Oke, kita udah punya 2 data, yaitu yang pertama adalah data usia siswa, dan yang kedua adalah data kategori kemampuan. Kemudian kita akan langkah selanjutnya adalah membuat dan melatih modelnya. Dan latih model. Kita buat dulu model sama dengan decision tree classifier. Ini sudah langsung diberikan rekomendasi. Kemudian kita latih model.fit dari data X dan Y. Sudah langsung ada rekomendasinya. Nah, kita sudah punya sebuah model yang kita latih dengan data X dan Y. Kemudian kita coba prediksi input baru. Jadi kita nanti akan ditanyai untuk input baru dan akan memprediksi dari data yang kita latih itu. Jadi kita buat usia baru sama dengan in atau integral atau harus berupa angka gitu. Jenis jenis datanya harus berupa angka. Kemudian input, masukkan usia siswa. Ini sudah sesuai, masukkan siswa. Kemudian prediksi sama dengan modelnya, ini sudah benar. Kemudian print atau tampilkan. Oke, ini print kategori kemampuan sama dengan prediksi. Nah, ini udah benar, udah kayak gini aja. Oke, kalau sudah, kita coba running untuk proyeknya dengan cara klik run yang ada di atas ini. Oke, kita sudah punya konsolnya. Nah, yang pertama kali adalah menginstal dari requirement-nya atau library-nya. Jadi kita menggunakan library scikit-learn. Dengan otomatis mesin akan mencari dulu library ini dan di-download ke proyek kita sebelum kodenya tadi dieksekusi. Kita tunggu sampai proses download dan instalasinya selesai. Ini sudah selesai dan sudah dijalankan. Nah, kita langsung disuguhkan dengan masukkan usia siswa seperti di sini. Masukkan usia siswa, misalkan kita pilih 13. Jadi 13 tidak ada dataset, tapi nanti AI atau model yang kita buat akan memprediksi dari dataset yang kita latih tadi. Ini misalkan kita pilih 13. Oke,
ternyata yang benar adalah print. Ini ke tambahannya. Kita running lagi. Jadi print kata-katanya ini juga kita running lagi. Kita pilih 13. Nah, 13 maka di sini akan diberikan kategori kemampuan rendah. Kalau dari dataset 13 tidak ada di dataset, tapi AI memprediksi data 13 adalah kemampuan rendah sesuai dengan dataset yang kita latih. Jadi salah satu cara menggunakan library scikit-learn menggunakan decision tree classifier kayak gitu. Nah, ini adalah contoh proyek mengenalkan bagaimana AI bekerja dengan proyek Python. Tentunya proyek-proyek ini bisa untuk anak SMA ataupun SMK dan juga SMP kelas atas kayak itu atau kelas 3 mungkin kayak itu, sambil diajarkan untuk coding juga dan juga diajarkan untuk menggunakan dari artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Nah, mungkin ini adalah salah contohnya. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Silahkan Bapak bisa browsing dan juga mencari-cari di internet yaitu untuk library-library yang kaitannya dengan AI ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya di video aktivitas memperkenalkan kecerdasan artifisial di kelas. Sudah ada 6 contoh yang sudah saya berikan. Silakan Bapak Ibu jika berkenan bisa mempraktekannya di kelas dengan salah satu atau beberapa aktivitas yang saya contohkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.